Hello, selamat datang ke channel Pick a Card Reading ataupun pilih kad Anda Tarot Tersetok. Untuk Anda yang pertama kali hadir di sini, sudi-sudikan like, subscribe, dan share video ini. Dan ini adalah bacaan secara umum untuk apakah gosip Anda. Bagi membacakan energi Anda, saya ada 4 kumpulan ataupun 4 piles. Dan setiap kumpulan diwakili oleh pemetik api. Kumpulan pertama, kumpulan nomor 1 diwakili oleh pemetik api berwarna putih. Kumpulan yang kedua diwakili oleh pemetik api berwarna hijau. Kumpulan yang ketiga diwakili oleh pemetik api berwarna hitam. Dan kumpulan yang keempat diwakili oleh pemetik api berwarna biru, navy blue, biru laut ya. Okay, jadi Anda boleh pilih sama ada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, dan kumpulan 4. Anda juga boleh memilih lebih daripada satu kumpulan seandainya ada rasa panggilan, ada rasa terpanggil untuk memilih lebih daripada satu kumpulan. Karena jika Anda terpanggil untuk memilih lebih daripada satu kumpulan, itu adalah karena Anda ada pesanan lebih daripada satu kumpulan. Boleh ambil waktu ya untuk memilih kumpulan Anda. Boleh pause video ini jika perlu lebih waktu lagi. Oke, jadi bila masa Anda bersedia, kita bertemu di kumpulan yang Anda pilih. Hai, untuk Anda yang memilih kumpulan 1, yaitu kumpulan pemetik api berwarna putih, ini adalah bacaan secara umum buat Anda dan semestinya bila secara umum, ia tidak akan menepati situasi Anda 100%. Gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Sebelum itu, sebelum saya membacakan energi Anda, apakah gosip tentang Anda, saya berikan dulu definisi gosip. Gosip itu apa? Cakap-cakap yang mengisahkan kabar-kabar atau hal-hal yang buruk atau umpatan tentang orang lain. Bergosip, berbicara, atau berdesas-desus tentang keburukan atau kejelekan seseorang. Jadi pendek kata mengumpat lah ya. Dan gosip itu tidak semestinya benar kamu lakukan. Karena itu adalah kabar, desas-desus tentang Anda. Tidak semestinya berdasarkan fakta, kebenaran tentang suatu perkara. Nah, reading ini adalah tujuannya adalah untuk memberi persiapan kepada diri sendiri, untuk satu cara untuk kita mengubah diri ke arah yang lebih baik, lebih positif. Karena pada saya gosip itu berlaku karena ada 2 perkara. Yang pertama sekali, orang lain iri hati, cemburu, tidak senang melihat apa yang kita ada lalu bergosip untuk tujuannya untuk menjatuhkan. Itu didasari oleh rasa cemburu dan iri hati. Tetapi hal yang kedua juga datangnya daripada diri kita sendiri. Mungkin tersalah tingkah, salah pemilihan kata-kata sehingga menyakitkan hati orang lain. Tanpa disedari menyakiti hati orang lain, maka timbullah gosip tentang diri kita. Jadi ini apapun yang terbacakan di sini, semoga ianya boleh membawa perubahan kepada diri kita sendiri, boleh memberikan kita ruang untuk merenungkan diri sendiri. Oke, jadi kita terus saja ke pembacaan energi Anda. Dan dalam kumpulan 1 ini, Anda dapat Oracle Card Tulip. Ianya berkaitan dengan perhubungan persahabatan dan ada seseorang yang rasa tidak dihargai. Itu yang saya terbacakan di sini. Rasa tidak dihargai. Jadi tidak semestinya hubungan persahabatan, boleh jadi hubungan kekeluargaan, boleh jadi mereka yang pernah ada hubungan romantik, hubungan asmara dengan Anda ya, kumpulan 1. Jadi walau apapun kita lihat pembacaan energi Anda, mohon berikan saya kad yang menjelaskan tentang gosip tentang kumpulan 1.
Apakah gosip tentang kumpulan satu? Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terahsia, dan tidak dijangkakan oleh kumpulan satu sebagai panduan untuk ke arah perubahan positif kumpulan satu. Apakah gosip tentang kumpulan satu? Apakah gosip tentang kumpulan satu? Jadi kumpulan satu gosip itu semestinya hal yang negatif ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, hal yang negatif itu tidak semestinya perkara yang kamu lakukan. Oke, katanya kamu seorang yang pentingkan diri sendiri. Berlagak seperti putri. Seorang yang keras kepala, sentiasa mahu diri diberi perhatian. Okay. Gosip tentang kumpulan satu. Kamu lebih mementingkan perasaan sendiri. Kamu tidak peduli tentang perasaan orang lain. Hanya peduli tentang diri sendiri. Okay, kamu ada Ten of Pentacles. Saya mendengar sukar untuk dibawa berbincang. Hanya pendapatmu sahaja yang benar. Bagi mereka engkau sangat mempertahankan pendapatmu. Gosip tentang kumpulan satu. Gosip tentang kumpulan satu. Selalu mahu menang, itu yang saya dengar ya. Kamu selalu mahu menang. Oke. Suka buat kerja bertangguh. Suka bertangguh ya. Kerja bertangguh katanya. Gosip tentang kumpulan satu. Ya, ini adalah pencerahan penjelasan tentang hal yang sebentar tadi. Suka buat kerja bertangguh dan membuatkan orang rasa, Anda sentiasa membuatkan orang lain rasa tidak dipedulikan, rasa tidak berharga. Dia benar-benar rasa tidak dihargai. Ini seseorang yang merasa dirinya tidak dihargai. Menurut mereka, saya diberi penglihatan message ya. Message yang tidak dijawab. Jadi kamu membaca message, kumpulan satu, Anda membaca message tetapi tidak menjawab. Gosip tentang kumpulan satu. Gosip tentang kumpulan satu. Kamu suka-suka datang dan pergi dalam kehidupan seseorang. Jadi itu membuatkan dirinya sangat sakit hati. Pergi tanpa penjelasan, tetapi kalau datang kembali, kamu datang seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku. Kamu sekali lagi kembali kepada hanya kamu yang didengari, hanya kamu yang harus diberi perhatian. Energi keras kepala ada di sini. Jadi mereka bercakap tentang kumpulan satu punya ego yang tinggi. Kumpulan satu, kamu bersikap seperti sang putri, seperti putra begitu. Ingin minta diberi layanan kelas pertama, tetapi kamu memandang rendah terhadap orang lain. Lihat, di bawah deck ini kamu ada Nine of Cups. Hanya keinginan kamu sahaja yang harus dituruti. Tetapi apabila orang lain meminta sesuatu daripada kamu, ataupun meminta pertolongan daripada kamu hilang begitu saja.
Itu kata mereka ya, tidak semestinya itu yang kamu lakukan. Pasti ada sebab kamu melakukan hal itu. Nah, sekali lagi saya katakan mungkin ini adalah petunjuk, petanda untuk kumpulan satu harus mengubah haluan hidup, harus mengubah uh, teman. Pasti ada sebab bila Anda pergi daripada situasi ini. Gosip tentang kumpulan satu. Gosip tentang kumpulan satu. Oke, Six of Pentacles. Ini oke, kata mereka, kamu hanya menerima tapi tidak pernah memberi. Lebih banyak menerima tetapi jarang memberi. Kalau dalam pekerjaan, apa ya? Energinya seperti kamu sukar untuk memberi kerjasama. Oke. Siapa mereka yang bergosip tentang kumpulan satu? Berikan saya pencerahan dan penjelasan tentang siapakah mereka. Zodiak apa yang terlibat? Zodiak apa yang terlibat? Gemini. Dan kamu ada Aquarius. Kalau saya merasakan di sini, ini adalah Gemini kelahiran bulan Jun. Aquarius. Aquarius kelahiran bulan Januari. Siapa yang bergosip tentang kumpulan satu? Dan kamu ada Aries dan Scorpio. Aries dan Scorpio. Aries kelahiran April dan Scorpio kelahiran November. Oke? Berikan saya penjelasan lanjut tentang gosip tentang kumpulan satu. Penjelasan lanjut gosip tentang kumpulan satu. Ini seseorang yang sudah tidak ada komunikasi dengan kamu ya, kumpulan satu. Sudah tidak ada komunikasi dengan kumpulan satu. Dan apapun situasi ini, bulan September adalah bulan yang menjadi bulan penting dalam situasi ini. Ada sesuatu yang berlaku pada bulan September.
Dan siapapun yang bergosip tentang Anda, bercerita tentang Anda, ia seseorang yang tidak kamu jangkakan. Akan bergosip, akan mengeluarkan, akan ada kata-kata yang negatif tentang kamu dari mulutnya. Seseorang yang tidak kamu jangkakan. Oke, kita lihat kata-kata hikmat untuk kumpulan 1. Apakah kata-kata hikmat untuk Anda? Kumpulan 1 katanya, bersyukurlah karena masih ada orang di sisimu yang membahagiakan engkau. Merekalah yang menanam, merawat, dan membajak benih-benih kebahagiaan dalam jiwamu sehingga mekar berbunga. Jadi saya merasakan, siapapun yang bergosip tentang kamu, jika dia adalah seseorang yang pernah ada hubungan asmara dengan kumpulan 1, ada rasa tidak puas hati di dalam dirinya karena kamu tidak memilih dia. Nah, ada di antara Anda, kumpulan 1, saya merasakan Gemini. Gemini adalah zodiak Anda juga. Jika zodiak Anda Gemini yang tidak berpuas hati dengan Anda, kemungkinan Aquarius ada dalam carta astrologinya ya. Aquarius, Scorpio, dan Aries ada dalam carta astrologinya. Dan seandainya, begitu juga sebaliknya ya, jika Anda Scorpio, Gemini, dan Aquarius ada dalam carta astrologi, orang yang bergosip tentang Anda. Jadi, letak diri Anda di mana berada ya. Dan walau apapun situasi ini, ambil peluang, ambil apa yang berlaku situasi ini, apa yang berlaku dalam situasi ini sebagai satu cara untuk Anda berubah. Karena sebahagian apa yang diperkatakan di sini, mungkin tanpa engkau sadari, hal itu engkau lakukan, tanpa ada niat untuk menyakiti. Tetapi sebenarnya apa yang kita lakukan setiap hari adalah memilih untuk kebahagiaan diri sendiri, memilih untuk bahagia sesuai dengan memilih untuk bahagia dengan cara kita sendiri. Jadi jangan membenci, katanya pesan lain buat Anda di sini. Jangan membenci dan bersyukurlah. Bersyukur kepada Tuhan karena Anda diberi bimbingan, dipimpin untuk mengasihi, untuk terus berdamai dengan masa lalu. Tanpa ada rasa benci, tanpa ada rasa kecewa terhadap apapun yang mereka lakukan terhadap kamu. Walaupun mereka bergosip tentang dirimu, tetapi tidak ada rasa benci, tidak ada rasa kecewa terhadap apa yang mereka lakukan. Tetapi tetaplah terus bersyukur karena masih ada yang lain berada di sisimu, yang tulus mencintai engkau, tulus mengasihi engkau. Oke, jadi itu message yang ada untuk kumpulan 1. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Kita berjumpa di kumpulan yang seterusnya seandainya Anda memilih lebih daripada satu kumpulan. Hello, ini adalah general reading untuk Anda yang memilih kumpulan 2, yaitu kumpulan pemetik api berwarna hijau. Sebelum saya memulakan reading Anda, membacakan energi Anda terlebih dahulu, kita lihat terlebih dahulu saya ingin memberikan definisi pengertian apakah gosip. Gosip adalah cakap-cakap yang mengisahkan kabar-kabar atau hal-hal yang buruk atau umpatan tentang orang lain. Bergosip, berbicara atau berdesas-desus tentang keburukan atau kejelekan seseorang. Pendekatannya mengumpat. Oke, jadi reading ini tujuannya bukan untuk membuatkan Anda merasa bukan tujuan untuk memburukkan orang lain, bukan juga tujuan untuk menjatuhkan orang lain, tetapi harapannya agar reading ini dapat memberi persiapan kepada Anda
untuk Anda berhati-hati dengan energi yang terlibat bergosip tentang Anda. Juga tujuannya agar kita boleh mengubah apa yang ada di hal negatif, perkara negatif yang ada di dalam diri kita. Karena bagi saya, gosip ini terjadi karena dua perkara. Yang pertama, orang lain merasa iri hati, cemburu dengan apa yang kita ada, lalu bergosip untuk menjatuhkan nama baik agar dia nampak lebih baik daripada Anda. Hal yang kedua terjadi karena kita tersalah tingkah, salah memilih perkataan, tanpa sengaja menyakiti hati orang lain. Tidak disedari perlakuan kita itu menyinggung perasaan orang lain, menyakiti hati orang lain. Jadi hal seperti itu kalau dalam reading ini terbacakan dan kamu rasa, oh ini ada saya ada melakukannya dan saya harus melakukan perubahan diri. Oke, jadi ini sebenarnya tujuan asal kenapa reading ini saya lakukan ya. Oke, jadi kita terus saja ke pembacaan energi kumpulan 2. Mohon berikan saya yang menjelaskan gosip tentang kumpulan 2. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terahasia, yang tidak dijangkakan oleh kumpulan 2 sudah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku. Apakah gosip tentang kumpulan 2 sebagai panduan kepada kumpulan 2. Oke, gosip tentang Anda kumpulan 2. Oh, ada seseorang di sini yang merasa dikhianati. Bagi mereka kamu adalah pengkhianat. Ada yang merasa dikhianati ya, dicurangi juga, merasa dicurangi. Pentingkan diri sendiri. Ada yang bergosip tentang cara engkau bersosial. Katanya kamu seorang pemabuk, kaki minum. Oke. Kaki pancing. Saya tidak pasti apa maksudnya di sini kaki pancing. Suka memancing maklumat. Saya tidak pasti, tapi ada hal yang berkaitan dengan hubungan begitu. Tetapi ada yang merasakan kamu seorang yang tidak tulus bila mendekati seseorang. Saat kamu menjalin hubungan dengan orang lain dengan tujuan tertentu. Pastinya tujuan itu adalah khusus untuk kebaikan diri sendiri. Suka mengambil kesempatan terhadap orang lain. Kamu Queen of Swords. Oke. Nah, ini adalah gosip ya, sekali lagi saya katakan, gosip tidak semestinya itu yang kamu lakukan. Ia boleh jadi cerita yang dibuat-buat demi untuk menjatuhkan kamu. Ada rasa tidak puas hati, kesimpulan tentang diri kamu, kesimpulan yang tidak semestinya kesimpulan yang tepat. Jadi dia nampak apa yang kamu lakukan di luar, dia membuat kesimpulan, oh dia adalah seperti ini. Oke, jadi kalau Anda rasa reading ini boleh mengguris perasaan Anda, boleh keluar daripada reading ini ya, tidak perlu menonton, tidak perlu teruskan jika kamu rasa ini boleh mengguris perasaan kamu. Karena gosip,
sememangnya kata-kata yang negatif tentang diri Anda. Oke, kamu ada Queen of Swords di sini. Menurut mereka, kamu seorang yang lidah bercabang. Oke, jadi saya melihat lidah bercabang ini ada dua perkara. Yang pertama, suka menipu, karena kamu ada Ten of Swords juga di sini. Setiap perkataan yang keluar dari mulutmu bukan fakta yang tepat, bukan kata-kata yang jujur. Kamu seorang penipu katanya. Oke. Dan kamu juga penggunaan perkataan. Oke. Kamu seorang yang jika setiap perkataan yang keluar dari mulutmu, perkataan yang tajam, perkataan yang mengguris perasaan orang lain. Jadi pemilihan perkataan itu agak tajam ya menurut mereka. Dan hal yang terakhir, kamu ada Ace of Wands. Pencuri. Oke, jadi ini sangat ada beberapa perkataan yang sangat negatif ya tentang kumpulan dua. Pencuri, penipu, kaki minum, kaki mabuk ya. Dengan energi desta di sini, ada seseorang di sini yang mengatakan kamu menggunakan rupa parasmu untuk mendapatkan perhatian. Kamu menyalahgunakan rupa parasmu untuk mendapatkan sesuatu demi untuk kebaikan diri sendiri. Jadi Oke. Berikan saya zodiak yang terlibat dalam situasi ini. Zodiak yang terlibat dalam situasi ini. Nah, zodiak yang terbacakan di sini boleh jadi ini adalah zodiak Anda. Boleh jadi ini adalah zodiak mereka yang bergosip tentang Anda ya, kumpulan dua. Dan tidak semestinya zodiak sun sign-nya ya. Boleh jadi rising sign-nya, moon sign-nya juga. Oke. Siapa yang bergosip tentang kumpulan dua? Siapa yang bergosip tentang kumpulan dua? Oke, kumpulan dua Aries. Siapa yang bergosip tentang kumpulan dua? Libra dan juga Taurus. Oke, hanya itu yang terbacakan di sini. Berikan saya penjelasan lanjut tentang gosip kumpulan dua. Saya merasakan, siapapun yang bergosip tentang Anda, kumpulan dua, dia adalah seseorang yang kamu kenali, masih berbicara dengannya, masih ada komunikasi dengannya. Tetapi di saat Anda pergi, di saat Anda tidak berada di sisinya, dia mula bercerita tentang hal-hal yang negatif tentang Anda. Berikan saya penjelasan lanjut.
Ya. Ataupun di saat Anda tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan dengannya. Asal saja kamu tidak berada di sisinya, dia mulai bercerita tentang Anda. Lihat. Asal Anda pergi, asal Anda tidak ada di sisinya. Dan jika ini adalah teman, karena saya merasakan energi teman baik ya. Jika ini adalah teman baik Anda, setiap kali Anda meninggalkan seseorang, setiap kali Anda berpisah dengan pasangan Anda, dia akan mula bercerita tentang keburukanmu, kumpulan 2. Ini energi seseorang yang suka menghakimi. Oke, jadi walau apapun, ini adalah kata-kata hikmat buat Anda, kumpulan 2. Katanya, masa depan adalah milik mereka yang percaya kepada keindahan impian mereka. Jadi saya merasakan kamu melakukan apa yang kamu rasa terbaik untuk diri kamu. Kamu memilih untuk bahagia dengan cara kamu sendiri, karena oracle yang kamu dapat adalah healthy choices. Memilih untuk hidup sehat. Jadi hidup sehat tidak semestinya cara pemakanan. Kamu memilih untuk kesehatan emosi, mental dan emosimu. Jadi kalau Anda meninggalkan seseorang, saya merasakan bila Anda meninggalkan seseorang tidak semestinya karena kamu memilih untuk mengambil kesempatan, kamu memilih dia pada kamu bersama dengannya karena untuk ambil kesempatan sahaja. Tidak. Saya merasakan kamu meninggalkan seseorang itu karena kamu memilih untuk berbahagia dengan cara kamu sendiri. Kamu memilih untuk sehat secara emosi. Oke, jadi kumpulan 2 itu message yang saya ada buat kamu, dan saya merasakan pesanan untuk Anda juga. Berhati-hati dengan siapa Anda berkongsi cerita hidupmu. Sudah tiba masa untuk engkau meletakkan penghadang. Kamu harus pandai memilih kawan, memilih teman katanya. Jadi ada cerita yang boleh diceritakan kepada orang lain, tetapi ada cerita hidupmu yang harus engkau simpan untuk dirimu sendiri sahaja. Oke, jadi itu message yang saya ada untuk kumpulan 2. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan apa yang harus engkau ubah. Silakan mengubahnya. Kalau engkau rasa tidak perlu ubah apa-apa, ya itu terpulang kepada Anda ya, kumpulan 2. Hingga jumpa lagi di reading akan datang atau di kumpulan yang seterusnya jika Anda memilih lebih daripada satu kumpulan. Halo kumpulan 3, untuk Anda yang memilih perwakilan pemetik api berwarna hitam, ini adalah bacaan umum untuk Anda. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama mengerti apakah definisi, makna, gosip. Gosip ialah cakap-cakap yang mengisahkan kabar atau hal-hal buruk atau umpatan tentang orang lain, bergosip, berbicara atau berdesas-desus tentang keburukan atau kejelekan seseorang. Jadi ini lebih kepada mengumpat. Maka kalau menurut kepada definisinya, gosip itu tidak semestinya hal yang benar, tidak semestinya berdasarkan fakta yang tepat. Mungkin 1% daripada penceritaannya benar, tetapi yang selebihnya adalah selebihnya ditokok tambah, selebihnya
kesimpulan sendiri semata-mata. Jadi apa yang terbacakan di sini mungkin saya bagi warning ya, mungkin akan menyakiti perasaan kamu, boleh mengguris perasaan, tetapi apa yang terbacakan di sini ini adalah pendapat orang lain, tidak semestinya benar seperti apa yang kamu lakukan. Dan tujuan reading ini bukan untuk menjatuhkan sesiapa, tetapi lebih kepada memberi persiapan, persediaan kepada diri Anda untuk membataskan pergaulan dengan energi lain, dan juga untuk sebagai titik permulaan untuk mengubah kepribadian diri. Karena bagi saya, gosip itu terjadi karena dua perkara. Yang pertama, sememangnya mereka iri hati, cemburu dengan apa yang kita ada, lalu bergosip dengan tujuan untuk menjatuhkan supaya dia nampak lebih baik berbanding diri kita. Hal yang kedua adalah datangnya daripada diri kita sendiri, sikap kita sendiri. Sama ada kita sedar, mungkin tanpa kita sedari kita menyakiti hati orang lain, atau keputusan yang kita ambil menyakiti hati orang lain. Nah, keputusan yang kita ambil adalah terbaik untuk diri kita, tetapi tidak semestinya orang lain boleh menerima sebagai yang terbaik untuk diri mereka. Jadi ya, kita teruskan ke pembacaannya. Oracle card yang kamu dapat adalah Daffodil. Ini tentang kelahiran semula dan permulaan baharu. Dan kamu ada spiritual abundance, kelimpahan. Jadi apapun situasi ini, saya merasakan hal yang berkaitan dengan keputusan yang engkau ambil untuk berpisah dengan seseorang, untuk meninggalkan situasi demi mengejar impian dan cita-citamu. Saya merasakan walau apapun yang terjadi di sini, walau apapun gosip, walaupun apapun kata mereka, pada saya, kalau saya melihat kepada kad yang kamu dapat, kumpulan 3, itu adalah keputusan yang terbaik buat kamu karena itu membawa kepada rezeki. Kamu mengambil peluang yang terbuka untuk memperbaiki kedudukan keuangan, untuk mengejar kelimpahan rezeki yang terbuka untuk kamu. Jadi rezeki itu kalau tidak diambil, walaupun bergolek di depan mata, kalau tidak diambil, ia tidak akan menjadi milik. Jadi itu yang kamu lakukan. Oke, jadi kita teruskan ke pembacaan energi kumpulan 3. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan gosip tentang kumpulan 3 untuk dijadikan panduan persiapan untuk membatasi pergaulan dengan siapapun yang terlibat dalam gosip tentang kumpulan 3. Terima kasih. Berikan saya 5 kad gosip tentang kumpulan 3. Apa kata mereka tentang Anda? Mereka, kumpulan 3, Anda seorang yang sangat mengecewakan. Anda menyakiti hati orang lain, Anda mengguris perasaan orang lain, melalui perbuatanmu juga kata-katamu. Energi Libra. Kamu mungkin Libra, kamu mungkin sign-nya Gemini, Aquarius, dan juga Libra. Ya, lihat kamu ada Ace of Swords. Ini adalah padanan untuk pemilihan perkataan yang menyakitkan perasaan. Kamu benar-benar mengguris perasaan mereka dengan kata-katamu dan perbuatanmu. Oh. Kalau kamu memilih untuk kebahagiaan diri sendiri, kamu mengejar impian dan cita-citamu, kamu memilih untuk menjaga perasaanmu. Tetapi, kan ini itu energinya ya untuk kamu. Tetapi bagi mereka, keputusan yang engkau ambil kumpulan 3 itu adalah mementingkan diri sendiri. Engkau mementingkan diri sendiri, engkau tidak peduli perasaan orang lain. Engkau menyakiti mereka dengan tidak memilih untuk bersama dengan mereka. Nah, siapapun mereka itu,
boleh jadi pasangan, boleh jadi kekasih ya. Sama ada ini adalah kekasih, sebahagian kamu ini adalah kekasih, tetapi sebahagian lagi ini adalah sahabat, ahli keluarga. Yang pastinya di sini engkau menyakiti perasaan mereka karena engkau lebih memfokuskan kepada dirimu sendiri. Engkau tidak memilih untuk bersama mereka. Engkau tidak memilih untuk membantu mereka berada di sisi mereka. Itu yang mereka katakan tentang Anda. Wow. Katanya Anda kedekut kumpulan 3. Tidak berkongsi apa yang engkau ada dengan mereka. Berikan saya penjelasan tentang Wheel of Fortune untuk gosip kumpulan 3. Kenapa roda nasib berada di sini untuk gosip kumpulan 3. Kumpulan 3, engkau mengubah perjalanan hidup mereka. Engkau bukan saja, katanya, kehadiranmu, engkau pernah hadir dalam hidup mereka hanya sekadar untuk membuatkan mereka merasa kecewa. Engkau mengundang kesedihan, membawa kesedihan di dalam diri mereka. Engkau tidak peduli kekecewaan mereka. Oke, untuk sebahagian kamu, kumpulan 3, saya tidak pasti apa sebenarnya yang berlaku di sini. Apa sebenarnya situasi antara kumpulan 3 dengan mereka yang bergosip tentang Anda. Tetapi mereka mengatakan engkau membawa kerugian terhadap mereka. Engkau membawa bad luck kepada mereka. Terutama sekali hal yang berkaitan dengan keuangan. Mereka rasa diambil kesempatannya. Setelah mereka kehabisan uang, kamu pergi mencari sumber lain. Kamu pergi fokus kepada hal lain setelah mereka jatuh. Di saat mereka berada di atas, engkau berada bersama dengan mereka, tetapi bila mereka jatuh, engkau tidak ada bersama dengan mereka memberi sokongan. Nah, tidak semestinya hal itu yang kamu lakukan. Mungkin kamu ada sebab sendiri. Tidak, saya melihat di sini, kamu membataskan hubungan dengan mereka karena engkau mengejar impian dan cita-citamu sendiri. Lihat, kamu ada Nine of Pentacles di sini. Kamu mengejar kebebasan diri, kamu mau bebas untuk melakukan, memilih pekerjaan kamu, memilih career yang kamu inginkan. Kamu memilih untuk hidup sendiri. Saya tidak merasakan hidup sendiri itu bukan bermaksud kamu tidak mau ada pasangan, tidak. Tetapi kamu memilih untuk berdiri di atas kaki sendiri. Memilih untuk menjalani kehidupan atas usaha sendiri. Berikan saya penjelasan lanjut tentang gosip kumpulan 3. Penjelasan lanjut tentang gosip kumpulan 3. Oke. Ini seseorang yang setelah kamu tinggalkan. Saya merasakan komunikasi itu masih ada dengan siapapun mereka ini, tetapi sangat terbatas. Sangat terbatas pergaulannya, sangat terbatas komunikasinya. Dan mereka mulai bergosip di saat
sebelum engkau benar-benar meninggalkan mereka. Tetapi di saat engkau mula memfokuskan kepada dirimu sendiri, mereka sudah mula menanam kata-kata negatif tentang kamu. Sesuatu tentang bulan Ogos ya. Sesuatu tentang, saya merasakan ada keputusan yang engkau ambil, ada hal yang berlaku yang berkaitan dengan apapun gosip yang timbul ini pada bulan Ogos. Saya merasakan sangat sukar untuk kamu membuat keputusan, apapun keputusan yang engkau lakukan ini. Sama ada keputusan untuk meninggalkan, keputusan untuk tidak ada komunikasi, keputusan untuk meneruskan perjalanan hidupmu ke satu situasi yang lain tanpa membawa mereka bersama denganmu, siapapun mereka itu. Saya merasakan amat sukar untuk engkau membuat keputusan. Mungkin selama ini bagimu kumpulan 3, engkau terikat dalam situasi bersama dengan mereka. Engkau merasa menjalani kehidupan yang toksik, berada dalam lingkungan kehidupan mereka. Jadi energi Leo, energi Pisces, saya mulai merasakan kehadirannya di sini. Penjelasan lanjut tentang gosip kumpulan 3, gosip tentang kumpulan 3. Apapun situasi yang engkau hadapi kumpulan 3, ini kamu sudah berada di landasan yang tepat sebenarnya. Kamu berada di landasan tepat. Siapapun yang engkau tinggalkan, siapapun yang engkau tidak ada komunikasi, itu adalah keputusan yang tepat buatmu. Karena saya merasakan kumpulan 3, sebelum pun engkau meninggalkan mereka, sebelum pun engkau tidak ada membataskan hubungan dengan siapapun mereka ini, energi mereka memang suka memperkatakan hal-hal yang negatif tentang kumpulan 3. Lihat, di saat masa lapang, asal ada masa lapang, asalkan kumpulan 3 tidak ada bersama dengan mereka, di situ mereka mulai bergosip tentang Anda. Ada saja perbuatan yang dilakukan oleh kumpulan 3 yang tidak menyenangkan di mata mereka, di hati mereka. Lihat. Ada saja perkara yang mereka lakukan di belakang kumpulan 3. Jadi saya merasakan keputusan yang tepat untuk meneruskan. Kamu memulakan hidup baru tanpa siapapun energi ini. Berikan saya penjelasan tentang siapakah zodiak yang terlibat dalam gosip tentang kumpulan 3. Siapa zodiak yang terlibat dalam gosip kumpulan 3? Terima kasih. Zodiak yang terlibat. Kamu ada Libra, kamu ada Gemini, Aquarius, dan Libra. Energi Libra sangat besar di sini, sangat kuat karena Libra sudah berulang. Kamu juga ada energi Sagittarius dan Pisces. Dan di bawah dek kamu ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke, saya bacakan oracle card
pesan oracle untuk Anda, kumpulan 3 kata-kata hikmat untuk Anda. Permulaan baru sering dilihat atau sering dirasakan sebagai pengakhiran yang menyakitkan. Tetapi sebenarnya ia adalah permulaan baru yang membawa anugerah terindah, rezeki, kelimpahan buat Anda. Okay, jadi itu message yang saya ada untuk kumpulan 3. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Kita bertemu di kumpulan 4 seandainya Anda memilih kumpulan 4. Halo kumpulan 4, untuk Anda yang memilih pemetik api berwarna biru, ini adalah bacaan umum untuk Anda. Apakah gosip tentang Anda? Jadi, oleh kerana bacaan secara umum, gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Sebahagian yang terbacakan di sini, energi Anda, sebahagian lagi energi orang lain. Dan sebelum saya membacakan energi Anda, terlebih dahulu, sama-sama kita mengerti apakah definisi gosip. Gosip ialah cakap-cakap yang mengisahkan kabar-kabar atau hal-hal yang buruk atau umpatan tentang orang lain. Bergosip, berbicara atau berdesas-desus tentang keburukan atau kejelekan seseorang. Jadi pendekatannya mengumpat. Dan oleh kerana gosip adalah sesuatu yang bukan berdasarkan fakta yang tepat, itu berdasarkan kesimpulan semata-mata. Jadi apa yang terbacakan di sini tidak semestinya itu yang kamu lakukan, tetapi itu adalah pendapat orang lain, kesimpulan orang lain. Dan tujuan reading ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memberi persiapan awal, persediaan buat kita buat kumpulan 4 untuk membataskan hubungan dengan siapapun energi yang terbacakan di sini. Dan ini juga untuk memberi kita sebagai titik permulaan untuk melakukan perubahan di dalam diri. Karena gosip itu timbul tidak semestinya disebabkan oleh orang lain. Ada kalanya datangnya daripada diri kita sendiri. Jadi yang pertama sekali, gosip itu terjadi karena memang mereka iri hati, cemburu dan tidak senang melihat apa yang kita ada, apa yang Anda ada, lalu mula menimbulkan cerita-cerita yang tidak benar dengan tujuan untuk menjatuhkan agar dia nampak lebih baik, tetapi Anda tidak, Anda jatuh, Anda berada di bawah begitu. Tetapi hal yang kedua mungkin disebabkan oleh perbuatan dan pemilihan perkataan kita sendiri. Tanpa kita sedari, tanpa disedari, kita tersalah tingkah, menyakiti hati orang lain. Tersalah kata, jadi menyakiti hati orang lain. Dan ada kalanya keputusan yang kita ambil, kita merasakan itu adalah hal yang terbaik untuk diri sendiri. Tetapi hal yang terbaik untuk diri sendiri tidak semestinya boleh diterima oleh orang lain sebagai hal yang terbaik untuk dirinya. Okay. Jadi kita teruskan ya. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan gosip tentang kumpulan 4 sebagai panduan, sebagai persiapan untuk mereka melindungi energi mereka. Terima kasih. Gosip tentang kumpulan 4. Apa kata mereka tentang kumpulan 4? Apa kata mereka tentang kumpulan 4? Okey, kumpulan 4. Ini adalah yang pertama dalam reading ini. Mereka kata, kumpulan 4, kamu menggunakan energi, kamu seorang yang memanipulasi. Kamu punya energi manipulasi. Okey. Kamu memanipulasi perasaan seseorang untuk mencintai kamu, menyukai kamu. Kamu suka ambil kesempatan. Malah ada yang mengatakan Anda menggunakan khidmat dukun, khidmat bomo untuk mendapatkan seseorang, untuk mendekati seseorang agar dia mencintai kamu. Seseorang dari masa lalu kamu kembali kepada kumpulan 4 kerana kamu menggunakan khidmat dukun.
tidak semestinya hal itu yang kamu lakukan. Mungkin karena siapapun dari masa lalu kamu yang kembali berbaik semula, kamu mungkin bertemu semula, ada penyatuan semula karena memang benar-benar cinta itu masih kuat. Tetapi karena keutuhan cinta, karena kekuatan cinta itu, teguhnya ikatan perasaan antara kumpulan 4 dan seseorang dari masa lalu ini membuatkan mereka membuat kesimpulan yang kumpulan 4 kamu melakukan khidmat sihir untuk mendapatkan semula masa lalu kamu agar dia kembali kepada kamu. The Lovers dan juga oke. Mereka mengatakan kamu seorang yang suka, bagaimana saya menjelaskannya ya. Saya mendengar perkataan Casanova. Jadi saya merasakan mereka melihat kamu sebagai seorang yang suka punya hubungan. Ada hubungan dengan lebih daripada satu pasangan. Dan kamu ada Four of Pentacles, Ten of Wands. Oke. Apa yang kamu ada, uang yang kamu ada, harta benda yang kamu ada, apapun yang kamu miliki, bukan atas usaha kamu, itu adalah sama ada mereka melihatnya sebagai pemberian, itu adalah harta warisan daripada ibu bapa, bukan daripada hasil usahamu sendiri. saya tidak pikir itu sesuatu yang negatif ya. Terpulang kepada rezeki masing-masing, tetapi itu yang mereka perkatakan. Harta yang kamu ada bukan atas usaha kamu sendiri, tetapi diwarisi daripada keluarga. Harta pusaka keluarga, menumpang harta keluarga. Tetapi sebahagian kamu ada yang mengatakan, uang yang kamu ada, apa yang kamu ada, hasil daripada rampasan harta orang lain. Hasil daripada, saya tidak merasakan energi mencuri harta orang lain, tidak. Tetapi mereka kata kamu menumpang. Bagaimana ya? Ini seperti perempuan simpanan begitu. Kalau Anda lelaki, kamu menumpang harta, kamu mendekati wanita hanya untuk mendapatkan uangnya, hanya untuk mendapatkan hartanya. Itu gosip yang ada untuk kamu di sini. Jadi mereka merasakan kumpulan 4, kamu menggunakan para serupamu untuk memerangkap pasangan demi untuk mendapatkan uang, demi untuk mendapatkan hartanya. Itu energi yang saya lihat di sini. Okay. Dan oke. Ada situasi yang terjadi di sini di belakang tanpa engkau ketahui ya, kumpulan 4. Ada yang berusaha untuk berjuang untuk memisahkan engkau dengan siapapun pasangan yang engkau berada sekarang ini. Ada usaha untuk memisahkan. Karena menurut mereka, kumpulan 4, Anda menggunakan khidmat dukun demi untuk bersama dengan mereka. Rupa parasmu juga bukan kecantikan aslimu, kata mereka. Berikan saya penjelasan lanjut tentang mereka yang bergosip. Mereka yang bergosip tentang kumpulan 4. Berikan saya penjelasan lanjut. Untuk sebahagian kamu, kumpulan 4, ini seperti gosip ini pernah hangat suatu ketika dulu. Saat ini gosipnya sudah tidak terlalu hangat diperkatakan.
sekali-sekala masih lagi menjadi topik perbualan, tetapi masih ada usaha. Energi untuk memisahkan, berusaha untuk menggagalkan hubunganmu dengan orang lain itu masih berlegar-legar. Karena itu, kumpulan 4 Anda dikumpulkan dalam satu kumpulan ini untuk pencerahan dan penjelasan. Berikan saya penjelasan gosip tentang kumpulan 4. Oke. Saya merasakan di awal hubunganmu mereka sudah, siapapun mereka ini, mereka sudah tidak setuju dengan hubunganmu dengan pasangan. Mereka berusaha agar terbantut perasaan itu tidak berkembang, tetapi semakin hari semakin nampak eratnya hubungan kasih sayang antara kumpulan 4 dan pasangan. Saya merasakan gosip ini sudah bermula sejak awal permulaan hubunganmu dengan pasanganmu. Nah, ubah situasi ya. Kalau ini bukan hubungan romantik, mungkin ini hubungan persahabatan juga. Aquarius mungkin ada dalam carta astrologimu. Ada perkara penting yang terjadi dalam hidupmu di sekitar Januari hingga bulan Februari. Tidak semestinya pada tahun ini ataupun tahun lalu, tetapi suatu ketika dulu, bila-bila waktu pun ada suatu perkara besar yang berlaku di sekitar Januari hingga bulan Februari. Saya melihat gambaran seperti ada yang memilih untuk putus tunang demi untuk bersama dengan pasangannya sekarang. Juga ada hal yang berlaku pada bulan November, sesuatu tentang bulan November. Kenapa ya? Walaupun kad November yang keluar, tapi saya melihatnya sebagai 11 September. 11 September. Berikan saya penjelasan lanjut tentang gosip kumpulan 4. Mungkin dalam carta astrologi Anda juga ada Scorpio dan juga Sagittarius. Penjelasan lanjut tentang gosip kumpulan 4. Gosip tentang kumpulan 4. Oke, siapapun mereka ini, mereka memperhatikan perjalanan hidupmu ya, kumpulan 4. Mereka pernah melihat jatuh bangunnya hubunganmu dengan pasangan ini, sama ada kamu pernah berpisah, kembali bertemu semula, bersatu semula. Ya seperti putus sambung hubungan kamu, dan itu ada kaitannya dengan siapapun mereka ini. Kumpulan 4, kesabaranmu bersama dengan pasanganmu, kesabaran Anda berdua, saya merasakan seperti itu ya, bukan kumpulan 4 saja, tetapi pasanganmu. Saya merasakan
kumpulan 4. Seandainya kamu memilih kumpulan 4, pasanganmu juga akan terpanggil untuk memilih kumpulan 4. Jadi karena itu saya merasakan seperti kedua-dua energi antara pasangan kumpulan 4 dan pasangannya berada dalam reading ini ya. Kesabaran Anda kumpulan 4 mengharungi dugaan dalam hubungan ini seperti diberkati begitu. Apapun yang terjadi antara kumpulan 4 dan pasangannya, itu malah menambah kekukuhan ikatan, menambah kekukuhan hubungan, perasaan, cinta, menambah kedalaman cinta antara Anda berdua, menambah kemesraan dalam hubungan. Kalau ini bukan hubungan asmara ya, hubungan romantik ya. Mungkin untuk beberapa bulan akan datang, akan ada sesuatu hal yang baik, yang positif akan terjadi dalam hubungan ini. Nah, di dalam mana-mana reading kumpulan tidak ada yang saya merasakan energi yang positif pada masa akan datang, kecuali kumpulan 4. Situasi ini akan semakin membaik, keharmonian dalam hubungan ini akan semakin terjadi pada bulan-bulan yang seterusnya. Berikan saya zodiak yang terlibat dalam situasi ini. Siapa yang bergosip tentang kumpulan 4? Siapa yang bergosip tentang kumpulan 4? Cancer. Siapa yang terlibat dalam gosip? Sagittarius. Oke. Leo. Dan di bawah deck kamu ada Sagittarius dan Pisces. Jadi energi yang terbesar dalam reading ini, zodiak yang terlibat gosip tentang Anda kumpulan 4 adalah Sagittarius, karena dia muncul 2 kali dalam reading. Jadi zodiak ini tidak semestinya zodiak sun sign-nya ya. Mungkin ada di dalam carta astrologinya. Saya merasakan rising sign lebih menonjol di sini. Oke, jadi saya bacakan kata-kata hikmat untuk Anda kumpulan 4. Katanya, kamu dapatkan lili ya, bunga lili. Lili adalah lambang sesuatu yang luar biasa, jarang berlaku. Dalam banyak hal baik yang terjadi, ini adalah perkara yang terbaik yang jarang sekali berlaku. Nah, saya merasakan hubunganmu, kumpulan 4, adalah luar biasa. Saya mengesan energi perbezaan usia. Saya juga mengesan energi perbezaan status hidup, taraf hidup. Nah, ia sesuatu yang luar biasa. Bila saya katakan luar biasa, biasanya wanita lebih tua, mungkin begitu. Wanita lebih tua, lelakinya jauh lebih muda. Ataupun salah seorang punya kedudukan keuangan yang lebih bagus berbanding yang satunya lagi, sehingga menimbulkan gosip, menimbulkan buruk sangka orang lain dalam hubungan ini. Nah, cinta luar biasa itu juga boleh jadi salah seorang sudah pernah ada pasangan, memilih untuk meninggalkan pasangan masa lalu demi untuk bersama dengan kamu. Jadi itu energi yang saya rasakan. Jadi memang ada suasana yang luar biasa dalam hubungan kumpulan 4 ya. Dan apapun yang berlaku, apapun situasi ini adalah situasi yang terbaik. Walaupun ia nampak seperti menyukarkan perjalanan hidup kumpulan 4, tetapi ia sebenarnya membawa kepada yang terbaik.
terjadi dalam hidup kamu. Lihat. Apapun yang terjadi di sini, kamu dapatkan synchronicity ya. Apapun yang terjadi di sini, sudah ditakdirkan, sudah ditentukan, begitulah perjalanan hidupmu. Kamu dipimpin. Saya merasakan energi untuk kumpulan 4, energi mereka yang punya spiritual gift ya. Jadi apapun ini, apapun perjalanan hidup ini adalah pimpinan bimbingan untuk kamu menemui jalan hidup kamu, menemui jati hidup kamu sendiri yang sebenar. Oke, jadi itu message yang saya ada untuk kumpulan 4. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Terima kasih atas sokongan Anda. Terima kasih karena sudah subscribe dan memberikan komen yang baik-baik, sokongan untuk Tarot Tersetok. Hingga jumpa lagi di reading yang akan datang. Bye.